Hari ini akhirnya Budi Ari muncul ke media dan kemudian memberikan pernyataan terkait kasus pengamanan website judi online di Kominfo sebelumnya, dan akhirnya nama Budi Ari diseret ke dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Dan atas kasus ini Budi Ari memberikan jawaban ketika ditanya sama wartawan gitu ya, dan jawabannya sangat lemes. Ya mungkin karena Budi Ari lagi kecapean gitu ya, dia dalam perjalanan panjang dari Jakarta ke Vatikan, jadi kayaknya lemes sekali gitu. Tapi setidaknya ada dua pernyataan dari Budi Ari yang menurut saya ini menarik kalau kemudian kita lihat dari rangkaian waktunya. Yang pertama, Budi Ari bilang berhenti framing dan yakin keadilan Tuhan akan bekerja. Nggak ngerti yang disuruh berhenti framing siapa? Jaksa kah atau media kah gitu ya? Kalau media, ya media cuma memberitakan dari surat yang dibacakan oleh jaksa gitu kan. Kalau jaksa melakukan framing, ya gimana ceritanya? Lawang mereka membuat surat dakwaan itu berdasarkan keterangan dari saksi, dari para tersangka dan bukti-bukti yang mereka dapatkan gitu. Jadi yang disuruh berhenti framing ini yang mana? Jaksa atau media gitu kan? Kalau media cuma memberitakan. Dan kemudian yang kedua, Budi Ari katanya meminta kepada semua pihak untuk stop fitnah dan framing. Framing yang jahat itu pasti akan dapat balasan dan keadilan Tuhan. Jadi dari wawancara yang sangat singkat itu, Budi Ari dua kali mengulangi kata yang sama, yakni keadilan Tuhan. Yakin dengan keadilan Tuhan, ada balasan dan keadilan Tuhan gitu. Yang itu kemudian menarik untuk kita lihat dan kita bandingkan dengan beberapa pejabat-pejabat sebelumnya yang juga kalau terkena kasus itu suka bawa-bawa Tuhan. Biasanya kalau sudah bawa-bawa Tuhan itu ya sudah biasanya gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Budi Ari ini cukup sesuai dengan apa yang sebelumnya juga sudah disampaikan sama Sekjen Projo, bahwa ini kita semua diminta untuk berhenti memainkan framing, berhenti untuk melakukan framing. Awalnya saya pikir ketika Sekjen Projo memberikan pernyataan atau pembelaan dengan kalimat yang seperti itu framing dan sebagainya, saya pikir itu adalah jawaban atau pembelaan yang sangat lemah sekali. Itu karena sekjennya mungkin tidak paham dan tidak bisa untuk melihat situasi yang sekarang sedang terjadi. Tapi ketika narasi yang sama disampaikan juga oleh Budi Ari, ini seperti ada briefing. Oh, itu framing gitu. Stop narasi jahat, stop. Stop framing jahat gitu. Dan inilah yang kemudian membuat saya jadi tertarik untuk melihat dari sisi rangkaian waktunya. Karena kalau ini disebut sebagai sebuah framing itu tidak bisa gitu, karena ini adalah dakwaan dari jaksa dan itu dibacakan di persidangan. Dan dakwaan jaksa yang mengatakan bahwa Budi Ari mendapatkan jatah fee sebesar 50%, Zulkarnain 30%, dan Adi Kismanto 20%, itu ya dakwaan gitu. Itu sudah masuk ke dalam satu fakta persidangan, sehingga kalau itu kemudian disebut sebagai sebuah framing, ya sulit gitu. Gimana cara framingnya? Lawang ini adalah berdasarkan bukti dan keterangan para saksi. Jadi tapi kita tidak perlu kemudian terfokus kepada apa yang disampaikan oleh Budi Ari dan Sekjen Projo, tapi saya melihat kenapa kemudian muncul istilah framing itu, atas dasar apa gitu. Karena kalau saya lihat dari surat dakwaan ini menarik gitu, karena surat dakwaan dibacakan pada Rabu 14 Mei. Jadi Rabu 14 Mei ini sudah dibacakan, dan setelah itu nggak ada beritanya. Persidangannya juga kita nggak tahu gitu. Pada hari Rabu nggak ada berita apa-apa soal judi online ini. Mungkin persidangannya berlangsung secara tertutup dan sebagainya, tapi intinya nggak ada beritanya. Berita atau surat dakwaan ini baru beredar di media itu pada Jumat atau 16 Mei malam, sekitar jam 7 atau jam 8 setelah sholat Isya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita ingat-ingat pada hari Jumat kemarin, ini berita baru muncul nih, malam baru muncul. Padahal kejadiannya itu 2 hari yang lalu atau Rabu 14 Mei. Jadi ada jeda 2 hari isu atau berita ini tertahan dan tidak tersampaikan di media.
ini ada apa? Ini yang menarik menurut saya dan kemudian bisa dikaitkan dengan istilah framing yang disampaikan sama Sekjen Projo dan Budi Ari. Jadi ada waktu jeda 2 hari ini tidak muncul. Yang pertama mungkin ini disengaja supaya nggak muncul, ditahan gitu ya. Jadi media-media sengaja dikendalikan, berhasil untuk dikendalikan supaya tidak muncul surat dakwaan ini ke media, supaya masyarakat nggak tahu, supaya kita semua kalau nggak ada berita seperti ini kan kita juga nggak ngerti. Ya bisa aja kemudian ini tidak pernah diberitakan kan bisa gitu ya. Jadi 2 hari itu nggak ada berita sama sekali. Nah, kemungkinan yang kedua, mungkin juga ini disengaja baru dikeluarkan pada hari Jumat. Meskipun semua orang sudah tahu pada hari Rabu gitu ya. Jadi mungkin media-media atau pihak elit sudah mengerti dan melakukan satu strategi supaya berita ini baru muncul pada hari Jumat. Nah, pertanyaannya, kalau ini sengaja dikondisikan, diskenariokan seperti itu supaya baru muncul pada hari Jumat, kenapa kok yang dipilih hari Jumat? Ya, biasanya gitu kan, biasanya kalau ada kasus atau isu dan itu dilakukan pada hari Jumat supaya waktu untuk kemudian melakukan koordinasi dan sebagainya itu agak kacau karena Sabtu Minggunya itu libur gitu. Tapi kalau setingkat kasus nasional seperti ini itu mestinya nggak bisa menggunakan teknik atau cara yang sama. Nah, setelah saya coba perhatikan lagi dari rangkaian waktu dan beberapa kejadian sebelumnya, ini sepertinya memang sengaja dikeluarkan pada hari Jumat. Ada faktor atau unsur kesengajaan. Karena setelah saya cek, ternyata hari Jumat sore sebelum berita ini beredar, ini kan beredarnya pada jam 7 atau jam 8 malam hari Jumat. Sebelum itu, sekitar Jumat sore, sekitar jam 3 atau jam 4, itu sudah ramai berita bahwa Budi Ari diutus oleh Presiden untuk ke Vatikan untuk menyaksikan atau hadir di pelantikan Paus yang baru. Jadi sorenya jam 3, jam 4 itu muncul beredar berita-berita Budi Ari diutus ke Vatikan, diutus oleh Presiden Prabowo, dan kemudian malamnya muncul berita atau bocornya surat dakwaan yang menyebut Budi Ari ikut mendapatkan atau ada jatah fee sebesar 50% terkait pengamanan situs judi online. Jadi inilah yang menurut saya jadi satu misteri, ada satu kebetulan yang sangat terencana bahwa sepertinya sengaja Budi Ari itu diutus ke Vatikan supaya tidak sempat mengurusi soal surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Karena sangat Menarik sekali soal kasus judi online ya. Seperti yang disampaikan oleh Bung Ali Rahman terkait judul yang isunya yang beredar saya dengar di berbagai media sosial bahwa Budi Ari menerima fee 50% dari hasil perlindungan judi online. Dan konon ya katanya kalau dari perhitungan ini yang saya pernah dengar ya, ya jatahnya 80 miliar lah sebulan ya, atau puluhan miliar lah kalau nggak salah tuh. Judul kan banyak sekali keuntungannya gitu ya. Dan judul ini teman-teman sudah banyak sekali memakan korban di Indonesia ya, sudah banyak sekali, terlalu banyak, bahkan ada yang sampai jual sertifikat, gadaikan, rumah tangga hancur karena judi ya, orang-orang banyak yang ya pokoknya banyak korban lah, macam-macam lah ini ya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Dan yang kita inginkan adalah bagaimana pihak-pihak yang mungkin punya kewajiban untuk memberantas atau punya wewenang untuk memberantas judi online itu bisa segera diselesaikan dengan baik, dituntaskan setuntas-tuntasnya biar tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Dan kagetnya lagi ketika katanya Budi Ari mendapatkan jatah 50%, padahal di tengah-tengah masyarakat kita bekerja susah payah, mencukupi kebutuhan hidup teramat susah. Kita mendengar ada pejabat yang
melindungi atau ya semacam membackingi lah gitu ya soal judul ini. Katanya dapat 50%, isunya saya nggak tahu kebenarannya bagaimana. Dan kita harap ini bisa segera diusut tuntas. Bila mana ada orang-orang terlibat, ya seperti Budi Ari kan indikasinya sangat kuat tuh terlibat. Bahkan beberapa bulan yang lalu itu sempat juga tuh naik namanya tuh, tapi klarifikasi nggak ikut ini itu dan lain-lain katanya. Sekarang juga sudah mulai juga ya terindikasi lagi dan diduga kuat beliau terlibat, dan sekiranya nanti bisa ini dituntaskan, diusut sampai tuntas. Dan harapan kita adalah untuk menyelesaikan persoalan kasus judul-judul di Indonesia, jangan hanya menangkap oknum atau mungkin beberapa orang saja yang terlibat atau mungkin melindungi atau mungkin menyebar dan lain-lain. Kenapa nggak langsung berpatokan ke itunya saja, bandarnya misalnya, kalau ada bandarnya di Indonesia gitu ya, atau mungkin kalau pihak luar gitu ya, ya blokir aja sistemnya, kan itu kan bisa kalau nggak salah ya. Tapi ya mungkin susah, berarti apa, susah bukan berarti nggak bisa gitu ya, kalau ada kemauan. Ini kan ya rasa-rasanya kayak sengaja gitu ya, sampai dapat jalur kursi kan enak banget gitu ya. Kayak banget Budi Ari sekarang kalau memang benar begitu ya. Nah kemudian saat pemerintah tak mampu menegakkan hukum, maka rakyat akan menggelar pengadilan rakyat. Kalau Budi Ari Setiadi lolos dari dakwaan, maka para penegak hukum masih merasa takut oleh Joko Widodo. Kami sebagai rakyat menunggu kelanjutan hukum. Budi Ari Setiadi segera ditangkap ya, takut kabur. Dengan ramainya di media, harusnya Presiden beri waktu untuk Budi Ari apa PLT Menteri Koperasi ya, biar memutus dulu masalahnya, ya mengurus dulu masalahnya terkait judul. Kalau memang tidak, nama baik dipulihkan dan kembali jadi menteri, harusnya gitu ya. Sudah banyak sekali duitnya dihukum sekalipun tidak akan membuat dia hancur. Uang banyak semua bisa dibelinya. Bisa jadi dia punya duit ratusan triliun yang disembunyikannya. Stop framing jahat itu kalau untuk dirinya dan kelompoknya. Tapi kalau untuk kawan politiknya, framing dan fitnah malah diciptakan oleh alih-alih bajerkan. Ya, negeriku hancur memang moral negeriku. Apakah mungkin Budi Ari bisa terjerat kasus judul? Selagi penegakan hukum negeri ini seperti ini, saya kok kurang yakin. Jadi melihat penegakan hukum di negeri ini, rasa-rasanya kalau saya selalu membaca komentar-komentar ini, banyak yang sudah, masyarakat yang sudah ragu terkait penegakan hukum di negeri ini. Karena semua bisa disuap loh teman-teman ya, tapi tidak semua mau menerima sebetulnya. Apa yang nggak ada di Indonesia coba? Korupsi. Sedangkan hakim saja kan kemarin ada tuh ketahuan menerima suap. Itu aja udah salah satu. Ya, kita kan nggak tahu yang lainnya, yang belum terungkap, yang belum ketangkap gitu ya, yang belum ketahuan sejauh ini. Sedangkan kasus Hasto ya, kasus suap kan boleh juga. Ya, kita nggak tahu sebetulnya benar atau tidak. Tapi ya itulah isunya gitu ya. KPU RI ya, itu macam-macam. Apa kasus BLBI ya, BLBI ini udah lama banget gitu ya kalau nggak salah tuh. Jadi ya itu tadi, jadi masyarakat ya udah, kalau dibilang percaya, kalau dibilang nggak percaya kagak enak, dibilang percaya nanti kita bohong gitu ya. Jadi kita nggak tahu sebetulnya bagaimana, karena terlanjur sudah melihat bagaimana kondisi-kondisi penegakan hukum yang terjadi di negeri ini gitu ya. Rasanya sih seperti itu. Banyak masyarakat yang ya begitulah. Saya juga rakyat biasa, masyarakat Indonesia gitu ya. Kalau kita melihat oh begini begitu gitu ya, begini begono katanya, tahu-tahu nanti yang dilakukan berbeda ya.
Dan kita berharap sih ya diselesaikan oleh kedepannya teman-teman ya. Nah kemudian Presiden Prabowo adalah boneka dari Jokowi, adili Jokowi. Jokowi, Gibran, dan Bobi adalah pengkhianat partai politik dan perusak tatanan sistem ketatanegaraan, demokrasi, ekonomi, juga hukum di Indonesia. Kayaknya korupsi ini tidak selesai dari presiden ke presiden, malah bertambah terus jumlah pelaku dan jumlah uang negara yang dikorupsi. Mungkin hanya satu cara kita kontrak saja Presiden Cina dan perangkat untuk memimpin Indonesia 5 tahun. Khusus tugasnya memberantas korupsi, menurut idenya dan cara yang penting korupsi tuntas. Mungkin negara ini dipimpin negara komunis yang kata kita tak bertuhan tapi tidak korupsi. Ya, dan katanya bertuhan ibadah sembahyang terus menerus tapi korupsi. Itu yang herannya di Indonesia. Kita punya agama, bahkan ada sumpah jabatan, tetapi ya melakukan kejahatan-kejahatan ya. Kalau di Cina misalnya identik dengan apa ya tadi ya, tapi nggak ada tuh berani korupsi. Di Indonesia wah ini merajalela nih korupsinya nih ya, luar biasa. Susah memang kalau bicara korupsi teman-teman ya, sudah kayak budaya. Mungkin dari saya itu saja lah ya. Terima kasih buat Anda, salam dan sampai jumpa.